однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности. Sangat di luar dugaan, FAM Malaysia gegabah ajukan diri ke turnamen tandingan Vladimir Putin. Ditolak halus, jawaban Putin bikin dunia geleng kepala. Kuala Lumpur, dunia sepak bola kembali digemparkan oleh langkah kontroversial Federasi Sepak Bola Malaysia bersama presidennya Datuk Hamidin Mohamad Amin yang secara tiba-tiba mengajukan permohonan resmi untuk bergabung ke sebuah turnamen internasional tandingan yang disebut-sebut hampir mirip dengan Piala Dunia versi Rusia. Turnamen tersebut kabarnya digagas langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin sebagai ajang alternatif bagi negara-negara yang tidak bisa atau tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi tradisional FIFA. Langkah FAM Malaysia ini dinilai banyak pihak sebagai manuver gegabah, terburu-buru, dan sangat dipengaruhi oleh rasa iri setelah negeri jiran itu mengalami serangkaian penolakan di ranah internasional, termasuk gagal masuk ke FIFA Series 2026 yang tahun depan akan digelar di beberapa negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Namun yang membuat dunia internasional tercengang bukan hanya keberanian FAM mengajukan diri ke turnamen tandingan tersebut, melainkan jawaban tegas, halus, namun menusuk yang diberikan langsung oleh Presiden Vladimir Putin. Responsnya menciptakan gelombang besar pembicaraan di kalangan pengamat olahraga dunia. Bagaimana sebenarnya proses pengajuan FAM? Mengapa Putin memberikan jawaban seperti itu? Dan bagaimana reaksi Malaysia setelah ditolak secara halus namun terang-terangan? Berikut laporan panjangnya. Kegelisahan FAM setelah kegagalan di FIFA Series 2026. Beberapa sumber internal FAM yang meminta identitas mereka dirahasiakan menyebutkan bahwa sejak FIFA secara resmi mengumumkan daftar negara yang memperoleh hak menjadi tuan rumah FIFA Series 2026, termasuk Indonesia, Jepang, Qatar, dan beberapa negara Asia lainnya, Malaysia berada dalam tekanan internal yang cukup besar. FAM diketahui mengajukan proposal untuk menjadi salah satu peserta dan tuan rumah pendamping. Namun proposal itu ditolak FIFA dengan alasan ketidaksiapan infrastruktur pendukung dan catatan administrasi teknis yang belum memenuhi standar. Kabar penolakan tersebut membuat internal FAM dikabarkan tidak stabil. Beberapa anggota komite mengeluh bahwa posisi Malaysia semakin tertinggal dibanding negara tetangga. Menurut sumber tersebut, Datuk Hamidin merasa harus bergerak cepat mencari panggung internasional alternatif agar Malaysia tetap terlihat aktif di mata regional dan dunia. Di tengah kegelisahan inilah muncul kabar mengenai rencana Rusia menggelar turnamen internasional tandingan yang konon bertujuan memperjuangkan kedaulatan olahraga dan memberikan ruang kompetisi yang lebih luas bagi negara-negara berkembang. Kabar itu terdengar seperti peluang emas bagi FAM, dan disinilah awal dari keputusan gegabah itu. Langkah cepat FAM, kirim delegasi, ajukan proposal tanpa konsultasi internal. Laporan media Rusia menyebut bahwa FAM adalah salah satu federasi tercepat yang mengirim surat resmi kepada pemerintah Rusia. Mereka bahkan disebut lebih cepat daripada beberapa negara Eropa Timur yang secara geografis lebih dekat dengan Rusia. Pengajuan tersebut kabarnya dilakukan tanpa konsultasi menyeluruh dengan komite eksekutif FAM dan tanpa melalui kajian internal yang sesuai standar. Beberapa pengamat di Malaysia menilai langkah Hamidin ini sebagai tindakan yang terlalu emosional. Ada yang menyebut tindakan itu sebagai usaha menutup rasa malu setelah gagal masuk ke FIFA Series 2026. Bahkan ada yang berkomentar sinis bahwa FAM tergoda hanya karena ingin terlihat punya panggung internasional. Dalam proposal pengajuan yang bocor ke media, FAM menuliskan bahwa Malaysia siap menjadi peserta tetap turnamen tandingan tersebut, serta ingin menyampaikan komitmen tinggi untuk bekerja sama dengan panitia Rusia. Proposal itu dianggap cukup nekat mengingat tidak ada jaminan bahwa turnamen tersebut benar-benar akan berjalan secara reguler atau diakui oleh banyak negara. Reaksi Rusia, pemerintah menunggu, Putin menilai secara langsung.
Yang mengejutkan, proposal FAM tidak hanya diperiksa oleh panitia olahraga Rusia. Menurut laporan media Moskow, permohonan tersebut naik ke meja Presiden Vladimir Putin sendiri. Karena turnamen ini adalah proyek besar yang menyangkut reputasi Rusia dalam dunia olahraga global. Putin dikenal sebagai sosok yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait hubungan internasional. Terlebih sejak tekanan geopolitik terhadap Rusia meningkat beberapa tahun terakhir. Sumber Kremlin menyebut bahwa Putin mempertimbangkan proposal Malaysia selama beberapa hari. Ia mempelajari beberapa poin teknis terkait kontribusi Malaysia dalam penyelenggaraan olahraga internasional, reputasi Federasi Olahraga Malaysia, dan catatan Malaysia di kompetisi FIFA. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Putin akhirnya mengambil keputusan yang cukup mengejutkan. Jawaban Putin halus, diplomatis, namun tegas menolak. Pada Jumat malam waktu Moskow, Kremlin mengeluarkan pernyataan singkat namun tajam yang ditujukan kepada FAM. Teks lengkapnya tidak dipublikasikan, namun beberapa kutipan bocor ke media internasional. Salah satu kutipan yang paling viral adalah, "Kami menghargai ketertarikan Federasi Sepak Bola Malaysia, namun turnamen ini diperuntukkan bagi negara yang siap memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas olahraga internasional. Malaysia saat ini masih perlu memperkuat kapasitas internal sebelum ikut serta." Kutipan kedua yang lebih halus namun tetap tegas, "Rusia membuka pintu bagi kerjasama olahraga, namun kami tidak ingin turnamen ini menjadi pelarian bagi federasi yang hanya mencari kompensasi dari penolakan lembaga lain." Dengan kata lain, Putin menolak permohonan Malaysia secara halus, namun isi pesan yang disampaikan sebenarnya cukup keras, bahwa Rusia tidak ingin turnamen ini dijadikan tempat pelarian dari kegagalan di FIFA Series. Banyak analis menilai bahwa sindiran itu sangat jelas mengarah kepada FAM yang baru saja ditolak FIFA sebelum memutuskan mendekati Rusia. Dunia geleng kepala, Malaysia dianggap salah langkah lagi. Respons Putin langsung memicu gelombang komentar di media internasional, mulai dari pengamat sepak bola Asia, analis hubungan internasional, hingga jurnalis olahraga Eropa turut memberikan pendapat. Beberapa komentar yang paling sering muncul, Malaysia lagi-lagi salah membaca situasi. FAM terburu-buru mencoba mencari panggung alternatif. Putin menolak dengan sopan, tapi pesannya sangat jelas, Malaysia belum siap. Bahkan beberapa analis Malaysia sendiri mengkritik kepemimpinan Datuk Hamidin. Seorang kolumnis olahraga Malaysia menulis, Hamidin terburu-buru mengambil langkah internasional padahal internal FAM sendiri masih dipenuhi masalah struktural. Rusia bukan tempat untuk mencari pengakuan instan. Reaksi FAM, diam, bingung, dan mengirim pernyataan normatif. Ketika berita penolakan Putin menyebar luas, wartawan membanjiri kantor FAM di Kelana Jaya untuk meminta komentar. Namun selama beberapa jam, tidak ada satupun petinggi FAM yang bersedia memberikan pernyataan. Sumber internal menyebut bahwa ruang rapat FAM langsung dipenuhi para pejabat yang panik mencari cara untuk meredam situasi. Mereka khawatir reputasi FAM kembali merosot karena dianggap kehilangan arah. Baru pada malam harinya, FAM mengirim pernyataan tulisan yang sangat singkat. FAM menghormati jawaban pihak Rusia dan memahami keputusan tersebut. Kami akan terus menjalin komunikasi positif demi masa depan sepak bola Malaysia. Pernyataan ini dianggap terlalu datar dan menunjukkan bahwa FAM tidak memiliki jawaban konkret terkait langkah gegabah yang mereka lakukan. Beberapa media Malaysia bahkan menuduh FAM mencoba menyembunyikan rasa malu setelah ditolak dua federasi besar secara beruntun, FIFA dan Rusia. Mengapa Putin menolak? Pengamat internasional menganalisis. Para analis hubungan internasional memberikan beberapa kemungkinan alasan mengapa Putin menolak Malaysia. 1. Rusia butuh citra kuat, bukan federasi bermasalah. Turnamen tandingan ini dirancang untuk memperkuat citra Rusia di dunia olahraga. Mengizinkan Malaysia yang baru saja mengalami masalah administratif di FIFA dianggap resiko yang terlalu besar. 2. Proposal Malaysia tidak cukup kuat. Beberapa analis menyebut bahwa proposal FAM dianggap mentah dan tidak menunjukkan rencana konkret atau komitmen jangka panjang. 3. Rusia tidak mau turnamen ini dicap sebagai tempat pelarian. Putin ingin turnamen ini punya reputasi prestisius, bukan sebagai tempat negara-negara yang gagal di FIFA mencari pengganti. 4. Malaysia tidak memiliki posisi diplomatik yang kuat. Hubungan diplomatik Malaysia-Rusia bukanlah hubungan strategis besar, sehingga tidak ada alasan kuat bagi Rusia untuk memberikan prioritas. Bagaimana dampaknya terhadap FAM?
Penolakan Rusia membawa konsekuensi yang tidak kecil bagi reputasi FAM. Mereka kini dianggap terlalu agresif dalam membuat keputusan internasional, tidak realistis dalam membaca situasi politik olahraga dunia, dan memiliki kecenderungan mencari jalan pintas. Beberapa anggota internal FAM rumornya mulai mempertanyakan kepemimpinan Datuk Hamidin. Bahkan muncul kabar bahwa sebagian ingin mengusulkan evaluasi terhadap kebijakan luar negeri FAM dan bagaimana federasi tersebut mengambil keputusan ke depan. Namun, semua itu masih berupa spekulasi internal. Kesimpulan, Malaysia harus berkaca. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi FAM bahwa dalam dunia sepak bola internasional, keputusan gegabah dapat berdampak besar pada reputasi. Terlebih ketika melibatkan tokoh sekelas Vladimir Putin yang memiliki kepentingan dan visi internasional yang sangat berhati-hati. Malaysia kini menghadapi kritik dari para pengamat, fans, dan komunitas sepak bola internasional. Setelah ditolak FIFA dan kini ditolak Rusia, FAM berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dan bagi dunia luar, cerita ini menjadi simbol bahwa federasi sepak bola harus berhati-hati dalam melangkah. Tidak semua panggung internasional adalah jalan keluar, terlebih jika keputusan diambil tanpa strategi matang.